Selanjutnya bab al-waqar was-sakinah. Waqar itu kewibawaan. Sakinah itu tenang, maksudnya pribadi yang tenang, penampilan diri yang tenang, penampilan diri yang penuh karisma. Seyogyanya setiap muslim itu punya karisma yang membedakan dia antara muslim dengan non muslim. Apa karismanya? Apa sikapnya yang tenang dalam hidup ini? Enggak gerusak-gerusuk. Ya, tidak seperti kebanyakan orang. Ya, menjaga kepribadiannya. Ya, menjaga karismanya, menjaga kewibawaannya, secara umum menjaga marwah dirinya, supaya orang lain itu hormat, supaya orang lain tidak menganggap rendah. Qala Allah Ta'ala, bab ini diawali dengan firman Allah yang dikutip dari surat Al-Furqan ayat 63. Allah menceritakan tentang keberadaan sekelompok orang. Kelompok orang ini disebut oleh Allah wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Sifat Allah ini yang enggak boleh selain Allah disifati rahman. Rahim misalnya, orang boleh disifati rahim. Fulanun rahimun boleh, tapi fulanun rahmanun enggak boleh. Jadi sifat ini khusus diperuntukkan hanya kepada Allah, untuk Allah. Yang artinya yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang mampu berbagi kasih untuk siapa saja. Hambanya yang muslim dikasihi, hambanya yang beriman dikasihi, bahkan hambanya yang kafir dikasihi, hambanya yang musyrik dikasihi, hambanya yang kurang ajar pun dikasihi. Itu karena sifat Allah yang rahman. Oleh itu, karena itulah yang dikedepankan, maka bunyinya Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Andai kan dibalik Bismillahirrahmanirrahim, maka orang-orang kafir tidak umur panjang. Kenapa? Tidak keduman. Sandang, pangan, papan tidak keduman. Semuanya telah diambil porsinya untuk siapa? Orang-orang yang beriman saja. Tapi karena sifat Allah itu adalah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, maka itu yang dikedepankan. Maka bunyinya Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Dat yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, itu Rahman. Yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah yang menjadi kebutuhan pokok kehidupan. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Oleh karena itu nggak heran orang-orang non muslim lebih sejahtera menyangkut tiga hal ini. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman. Berarti mereka lebih dimanjakan oleh Allah? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena yang hari ini kita lihat, mereka itu sedang bermewah-mewahan, sedang menikmati fasilitas hidup. Sebenarnya Allah sedang beristidraj. Apa itu? Mengumbar
kenikmatannya itu kepada mereka sebatas kenikmatan yang bersifat material. Untuk kemudian Allah akan mintai pertanggungan jawab. Karena nanti di hari hisab itu Allah akan meminta tanggung jawab terhadap semua karunia dan anugerah Allah. Maka disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang manusia itu bergeser dari hadapan sidang Allah hari itu terkecuali akan diajukan pertanyaan kepadanya. Yang pertama tentang umurnya. Engkau habiskan untuk apa usia yang aku beri itu? Aku berikan engkau usia 60 tahun, 70 tahun. Engkau kemanakan yang 70 tahun itu? Tapi pertanyaan yang satu saja. Engkau habiskan untuk apa rentang umur yang aku beri itu? Padahal umur ini modal yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yaitu umur. Umur ini sekali lagi modal yang paling berharga yang Allah pernah berikan kepada kita. Karena dengan umur ini kita dapat membeli keselamatan, jaminan keselamatan, jaminan kesejahteraan, dan jaminan kebahagiaan melalui umur kita. Yang kedua, Allah akan pertanyakan juga tentang ilmu yang sudah diberikan oleh Allah. Kita pergunakan untuk apa ilmu itu? Tapi hanya satu pertanyaan. Giliran tentang harta, Allah ajukan dua pertanyaan. Dari mana engkau peroleh hartamu itu? Sebuah pertanyaan yang cukup sulit untuk kita jawab. Apakah kita sudah dapat menjamin kemurnian dan kehalalan rezeki kita itu? Atau belum? Sementara dalam konsep agama kita, kehalalan rezeki kita itu kunci kesuksesan kita sebagai hamba Allah. Kenapa hari ini banyak di antara kita berdoa, memohon, tapi doa kita dan permohonan kita seakan-akan tersendat dan hanya sampai di awang-awang saja. Salah satu hal yang menghambat laju doa kita untuk sampai ke hadirat Allah karena kita kurang selektif memasukkan makanan ke rongga mulut kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seseorang itu yang tampilannya lusuh, kotor, dekil. Artinya orang ini tampilannya benar-benar capek di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Tapi dia masih tetap rajin berdoa. Seraya mengucapkan, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Gusti Allah, Gusti Pangeran,
Kalau lihat dari tampilannya, doanya nggak pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Tampilannya dekil, awut-awutan. Ya, mungkin nggak mampu beli sabun mandi, nggak mampu beli sarana pembersih diri, sampo, misalnya. Tampak jelas dekil. Berdoa, rajin berdoa. Tapi kenapa nggak pernah diterima? Lalu Rasul menguraikan alasannya kenapa doa dia itu tidak bisa merubah keadaannya, tidak bisa berubah nasibnya. Kata Rasul, sementara wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Sementara yang dimakan dari hal yang haram, yang diminum dari hasil yang haram, yang dipakai menutup auratnya dari hal yang haram, maka mana mungkin akan diterima doanya oleh Allah. Jadi itu unsur yang menghambat doa kita, bukan karena Allah ingkar janji atau Allah sedang kehabisan stok rahmatnya, tidak. Tapi kesalahan itu justru ada pada diri kita. Kekurangan itu ada pada diri kita. Maka kata Allah, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin akan aku ijabahi doa yang seperti ini? Jadi tentang harta dari sumber yang halal itu mutlak diperlukan oleh seorang manusia muslimah dalam kehidupan ini, demi suksesnya dia sebagai hamba Allah. Bayangkan saja kalau doa tertutup untuk diri kita, pintu keterkabulan doa itu, kemana kita akan memohon, kemana kita akan meminta? Siapa yang dapat menyelesaikan problematika kehidupan kita saat kita dihadang oleh problema kehidupan? Kemana kita akan berdoa? Kemana kita akan memohon pertolongan? Sementara pintu rahmat Allah telah tertutup untuk kita karena kita memakan sesuatu yang tidak halal. Fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana mungkin akan diijabahi oleh Allah? Jadi berlimpahnya harta bukan ukuran kebahagiaan kesuksesan. Paham Bapak ya? Berlimpahnya seseorang kan harta itu bukan ukuran kesuksesan seseorang. Begitu kalau kita melihat dengan kacamata Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kepada Rasul, di antara ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, kata Allah, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya. Wahai Rasulku Muhammad, aku ingatkan kepadamu, la tu'jibka, jangan membuat engkau merasa takjub, terheran-heran, terkesima saat melihat mereka, melihat harta mereka, rumah yang megah, halaman yang luas, mobil mewah terparkir di halaman rumah, rumah dengan fasilitasnya itu, la tu'jibka. Demikian pula wala auladuhum, dan anak-anak mereka, ya, yang lucu-lucu, yang bersih-bersih, ya, maaf kata baunya wangi. Sementara anak kita, maaf kata,
seperti kucing kampung. Ingusnya di mana, pakaiannya kurang terawat. Ini tidak Islami. Kita ini tuntunan agama kita mengajarkan harus memperhatikan kebersihan anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita. Kita kadang-kadang kurang memperhatikan, sementara agama kita menekankan tentang kebersihan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian dari keimanan. Cermin keimanan kita itu adalah memperhatikan kebersihan. Ada lagi yang memplesetkan. Iya, maksudnya kebersihan batin. Kalau kebersihan zahir aja nggak sanggup, apalagi kebersihan batin. Itu logika umum begitu. Kalau yang zahir saja kita nggak sanggup membersihkannya, bagaimana dengan membersihkan yang batin? Yang zahir dulu, yang tampak dulu dibersihkan, baru yang batin. Kalau yang zahir aja nggak bisa, apalagi yang batin. Jadi jangan membuat engkau kagum, terkesima melihat anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sungguhnya Allah menghendaki dengan itu semua mengadab mereka. Di dunia ini. Apa itu? Di mana letak adabnya itu? Ternyata ayat ini mengalami takdim dan takhir. Seseorang itu gak boleh menafsirkan Al-Quran kalau dia sebelum belajar ulumul Quran. Penceramah-penceramah mengutip ayat-ayat Al-Quran, menerjemahkan seenaknya. Iya, itu. Fawajadaka dhalan fahada, itu Al-Quran mengatakan Rasulullah di awal dahulunya sesat. Ini kan kurang ajar lah, Mas. Gak tahu maksud kan fawajadaka dhalan fahada itu apa, maksudnya apa? Gak paham dia. Tiba-tiba dia menafsirkan seenaknya dia. Nah, ayat ini mengalami takdim dan takhir. Kalau kita artikan secara harfiah, maka akan jungkir balik artinya. Maka artinya apa? Sesungguhnya kami ingin mengadab mereka kelak di akhirat. Di dunia diberikan itu sebagai istidraj, dan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab. Melahirkan anak-anak hanya untuk bersyirik kepada Allah, itu akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi jangan kau lihat lucunya, bahwa semakin banyak anak mereka, semakin besar tanggung jawabnya. Karena sekian banyak dia memproduksi orang-orang musyrikin dan kafirin. Kelak di akhirat, di dunia, jangan pernah engkau berdecak kagum, terkesima dengan tampilan mereka itu. Karena Allah akan berkehendak mengadab mereka kelak di akhirat. Di dunia mereka nikmati itu, di akhirat Allah akan jatuhkan sanksi untuk mereka. Jadi belum tentu materi itu sebagai tolak ukur barometer kenikmatan, kesuksesan. Kembali kepada firman Allah, wa ibadur rahman, adalah mereka-mereka yang telah diakui oleh Allah eksistensinya sebagai hamba Allah. Ini enggak mudah. Allah mengakui dirinya sebagai Abdullah, itu enggak mudah. Semua ini sebagai makhluknya Allah, sebagai hamba Allah, belum tentu. Banyak makhluk Allah yang menghambakan kepada iblis, kepada syaitan, menyembah berhala.
Itu diakui oleh Allah sebagai hamba yang enggak, sebagai hambanya tidak, sebagai makhluknya iya. Nah ini orang-orang ini yang sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka abdun itu menjadi peringkat tertinggi bagi seorang hamba. Saat seorang hamba diakui oleh Allah sebagai hamba Allah, itu peringkat yang tertinggi. Oleh karenanya, apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran adalah saat Allah undang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang enggak pernah dialami oleh siapapun dari kalangan para nabi dan para rasul. Yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra diabadikan oleh surat Isra, Mi'raj diabadikan oleh Allah dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, dan seterusnya. Nah, saat Allah berbicara tentang Isra, Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak mengatakan binabiyihi. Allah tidak pula mengatakan birasulihi. Tidak. Allah tidak mengatakan bihabibihi. Tapi justru Allah mengatakan bi'abdihi. Diakui oleh Allah Rasul kita Muhammad sebagai hambanya. Dan gelaran itu disematkan kapan? Saat Allah mengkaruniakan kepada nabinya tersebut sebuah anugerah yang belum pernah Allah berikan kepada jajaran para nabi dan para rasul, yaitu Isra dan Mi'raj. Di sini wa ibadur rahman, manusia-manusia yang telah diakui eksistensinya sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian dikaitkan dengan sifat Allah yang Maha Rahman. Ini idhofah ini, keterkaitan ini, dikaitkan ini adalah merupakan tasyrif wa ta'zim, pengagungan dan pemuliaan untuk mereka-mereka itu. Nah, mereka itu disebutkan sekilas tentang akhlak mereka di dunia ini. Sekelumit tentang sifat mereka di dunia ini. Ciri-ciri khas ibadur rahman itu apa? Kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang-orang yang saat berjalan di muka bumi ini, ya, jalannya itu adalah jalan yang hayyina, yang mencerminkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Bukan orang yang berjalan layaknya dialah pemilik bumi ini. Iya. Membusungkan dada, mendongakkan wajah, iya. Ekspresi kesombongan. Bukan itu. Hayyina. Berjalan itu dengan apa itu? Kerendahan hati. Menunjukkan orang ini rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri itu sesuatu yang tercemooh. Ini rendah hati, bukan rendah diri. Artinya tawadhu, asor,
Yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Lalu kalau mereka itu diusik oleh orang-orang bodoh, orang-orang bodoh, jahilun, orang-orang bodoh, dengan mengucapkan kata-kata yang mereka tidak suka, apa tanggapan mereka saat mereka diajak berbicara dengan orang-orang bodoh, dengan mengucapkan kata-kata yang bodoh, mencerminkan kebodohan, perkataan yang mereka tidak suka? Apakah direspon dengan kebodohan yang sama? Enggak. Hamba-hamba Allah yang terpuji itu, mereka mengatakan apa itu? Meresponnya dengan apa itu? Qalu salama. Mereka tidak menjawab, membalas dengan perkataan yang bodoh juga, enggak. Ay qalu sidada. Mereka justru akan berkata dengan perkataan yang benar. Akan meresponnya dengan senyum, bukan dengan marah-marah. Meresponnya dengan akhlak yang tinggi, budi pekerti yang mulia, yang mencerminkan perbedaan kelas. Bukan kita menurunkan kelas kita, lalu apa itu? Mengimbangi kebodohan mereka dengan kebodohan yang lain. Tapi justru mengatakan yang benar. Apa ini? Apa yang Anda katakan? Perkataan apa ini? Ini perkataan amoral. Perkataan yang gak pantas diucapkan oleh muslim. Perkataan yang tidak mencerminkan keimanan. Ngomong apa sampean iki? Gak baik. Nah itu begitu responnya. Dan itu merupakan ciri khas hamba-hamba Allah yang mulia tadi itu, yang sudah diakui eksistensinya oleh Allah sebagai hamba. Ternyata yang Allah sebut bukan ibadahnya, yang Allah sebut bukan batuknya yang hitam, bukan, tetapi apa itu? Nilai-nilai akhlaknya, bukan nilai-nilai ibadahnya. Paham ya? Hari ini banyak orang-orang yang fokus ibadah, tapi ibadahnya tidak bisa merubah perangainya. Jadi di mana letak kesalahannya ini? Seyogyanya kalau orang itu sholatnya baik, pasti pada saat yang sama akhlaknya baik. Dia sebagai makhluk sosial akan dapat menjadi makhluk yang baik di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah manusia. Untuk menunjukkan ini loh, orang kalau sholat begini akhlaknya. Hari ini kita lihat justru yang ada sebaliknya. Tampilannya seakan agamis, tapi akhlaknya tidak agamis. Cenderung sak karepe dhewe, sak maunya sendiri. Abai terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat dan seterusnya. Nah ini ada yang salah. Maka Allah puji mereka-mereka yang telah diakui eksistensinya sebagai hamba Allah itu, dan Allah puji mereka dengan apa? Dengan nilai-nilai akhlaknya, bukan ibadahnya. Karena tolak ukur barometer itu adalah akhlak. Jitu innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, itu sebenarnya fokusnya adalah apa itu? Menyempurnakan nilai-nilai akhlak nan mulia. Inilah yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.